Ketika kita belajar tentang hukum Ohm, kalian menyadari bahwa ada hubungan antara hambatan, kuat arus, dan beda potensial. Di sana kalian memahami bahwa hasil kali antara arus dan hambatan adalah beda potensial. Beda potensial ini mengartikan bahwa pada ujung-ujung hambatan akan kita temui beda potensial jika kita ukur menggunakan voltmeter. Nilai beda potensial tersebut tidak akan sama dengan beda potensial baterai E, karena nilainya tergantung dari hasil kali arus dan hambatan R. Jadi, pada dasarnya, kita bisa menganggap bahwa resistor berarus adalah sebuah beda potensial seperti halnya baterai. Inilah yang disadari oleh Kirchhoff hingga akhirnya dia berhasil merumuskan hukum keduanya. Hukum 2 Kirchhoff tentang beda potensial menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0, atau secara matematis ditulis sebagai sigma V sama dengan 0. Untuk kasus rangkaian listrik seperti pada gambar di samping, hukum 2 Kirchhoff ini mengartikan bahwa jumlah beda potensial dari baterai, beda potensial resistor 1 berarus, serta beda potensial resistor 2 berarus akan sama dengan 0. Di sini saya memiliki contoh soal tentang hukum 2 Kirchhoff. Perhatikan rangkaian tertutup loop di bawah ini, kemudian tentukanlah kuat arus I dalam rangkaian tersebut. Dari dalam soal, kita mengetahui bahwa E1 sama dengan 12 volt, E2 sama dengan 3 volt, R1 sama dengan 9 ohm, R2 sama dengan 5 ohm, dan R3 sama dengan 9 ohm. Hal yang ditanyakan dalam soal ini yaitu kuat arus dalam rangkaian. Tentu kalian ingat bahwa pada rangkaian listrik tertutup yang tak bercabang, kuat arus di setiap titik adalah sama. Jadi, jika hal yang ditanyakan adalah kuat arus di R1, R2, atau di R3, maka sebenarnya kuat arusnya sama saja dengan kuat arus dalam rangkaian. Untuk soal-soal terkait hukum 2 Kirchhoff, biasanya kita akan melihat banyak sudut pandang dalam pengerjaan soalnya. Guru kita mungkin akan mengerjakan dengan peraturan yang berbeda dari buku yang kita pegang. Saya mungkin mengajarkan berbeda dengan guru Anda, atau mungkin baik guru Anda, saya, maupun buku akan mengajarkan peraturan yang sama. Intinya, jangan mencampur adukan apa yang diajarkan saya, guru, dan buku yang Anda pegang. Karena kami mungkin saja akan mengerjakan dengan cara berbeda-beda. Anda harus mengikuti salah satu agar tidak pusing. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperkirakan arah arus atau arah loop dari rangkaian tersebut. Pemilihan arah loop bebas, tapi jika memungkinkan, diusahakan searah dengan arah arus listrik baterai terkuat di dalam rangkaian, yaitu dari arah kutub baterai muatan positif ke kutub baterai muatan negatif milik baterai dengan beda potensial terbesar. Agar kalian tidak salah paham, saya ulangi bahwa ketentuan di atas hanyalah saran. Pemilihan arah loop bebas. Pada kasus soal ini, saya memilih arah loop searah putaran jarum jam. Jadi saya menduga bahwa arah arus listrik pada rangkaian seperti ini adalah searah jarum jam. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah beda potensial akan sama dengan 0. Artinya, jumlah beda potensial dari kelima komponen ini akan bernilai 0 ketika dijumlahkan. Kenapa jumlah beda potensial bisa 0? Hal tersebut sebenarnya wajar.
karena beda potensial bisa saja bernilai negatif atau positif tergantung arah pemasangan kutub-kutub baterai. Nilai beda potensial hambatan berarus pasti positif, sementara nilai beda potensial baterai bisa negatif atau positif tergantung kutub baterai bermuatan mana yang pertama kali dijumpai loop. Sebagai contoh, saya mulai loop searah jarum jam dimulai dari titik lingkaran berwarna biru di pojok kiri atas. Jika dimulai dari sana, komponen yang akan kita jumpai pertama kali adalah beda potensial yang berasal dari baterai 12 volt. Dan kutub baterai bermuatan negatif dijumpai terlebih dahulu, sehingga kita tulis sebagai minus E1. Kemudian kita akan menjumpai komponen R1. Lalu kita menjumpai komponen E2 dengan kutub baterai muatan positif yang kita jumpai terlebih dahulu, sehingga kita tulis sebagai positif E2. Lalu kita menjumpai komponen R2, dilanjut komponen R3. Selesai, semua komponen pada rangkaian ini telah kita tulis. Anda bisa mulai untuk memasukkan variabel-variabel yang Anda ketahui, atau juga bisa mengumpulkan terlebih dahulu variabel-variabel E dan IR agar lebih nyaman dipandang. Saya sendiri lebih memilih mengumpulkan dulu mana beda potensial baterai, mana beda potensial resistor berarus. Kemudian baru memasukkan data-data yang kita miliki ke persamaan yang sudah kita tulis. Min 12 ditambah 3 kita peroleh min 9, sementara penjumlahan dari I9, I5, dan I4 akan kita peroleh senilai dengan 18I, sehingga kita dapatkan persamaan min 9 ditambah 18I sama dengan 0. Kuat arus I sama dengan 9/18 atau senilai 0,5 ampere. Berdasarkan perhitungan yang telah kita lakukan di atas, kita memperoleh nilai kuat arus I bernilai positif. Hal ini mengartikan bahwa arah arus listrik yang kita perkirakan berarti merupakan arah arus yang benar. Artinya, arah arus listrik pada rangkaian tersebut memang benar-benar searah dengan jarum jam. Jika di dalam perhitungan kita memperoleh nilai arus negatif, artinya arah arus listrik yang kita perkirakan adalah arah arus yang salah, atau dengan kata lain, arah arus yang benar adalah arah sebaliknya. Demikian video pembelajaran fisika tentang hukum 2 Kirchhoff. Kesimpulan penting yang harus Anda ingat dari video ini adalah jumlah beda potensial dari semua komponen di dalam rangkaian adalah sama dengan 0. Mainkan video dengan nomor soal yang lebih besar untuk soal-soal lain yang semakin sulit. Kunjungi daftar putar kami untuk menemukan video-video terkait, dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk update video-video terbaru lainnya.